tapi ini ada dari Mas Lili Kristianto. Mas Lili Kristianto ini ditujukan kepada Ibu Siti Zuro. Saya bacakan pertanyaannya. Takaran konstitusi dan normatif keinginan untuk amandemen PPHN, apakah bisa memberi optimisme Bu Siti untuk kemudian memayungi visi Indonesia 2045? Dan kemudian pertanyaan berikutnya masih untuk Ibu Siti dari Bapak Syarial Mayus. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kita melakukan demokrasi deliberatif, Bu Siti? Ada dua pertanyaan untuk Bu Siti Zuro, tadi dari Pak Lili dan juga dari Pak Syarial Mayus. Kemudian untuk Bu Afiliani, ada pertanyaan dari Pak Syarial Mayus terkait dengan apakah Bu Afi kita bisa bebas hutang nanti di tahun 2045? Menarik sekali pertanyaan-pertanyaan dari Q&A hari ini. Silakan mungkin Bu Siti terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Tadi ada dua Ibu. Audionya Bu Siti. Perasaan sudah barusan. Ya. Siap. Terima kasih Mbak Amanda ya. Maria. Ini ada pertanyaan Mbak dari Maria Pak Lili, Sarjana. Sarjananya saya ingat gitu. Jarang ada nama sarjana itu. Iya, Ibu. Menurut saya yang ada dua pertanyaan ya tadi. Yang pertama tentang amandemen konstitusi. Jadi ini menimbulkan pro kontra ya. Memang idealnya kita sudah melihat ya 4 kali amandemen konstitusi itu pernah juga kami di penelitian itu ketika harus membahas gitu ya tentang sistem perwakilan. Perwakilan itu artinya ada DPR, DPD, MPR, ini maunya apa sistem perwakilannya ini ya, bikameral tidak, monokameral tidak, trikameral tidak gitu ya, kacau kan gitu. Nah ini antara lain kita berpikir ini gimana amandemen 4 kali amandemen konstitusi kok juga tidak firm gitu ya, tidak firm, tidak bisa menjadi rujukan yang serius nantinya, justru bisa membatalkan demi hukum gitu ya peraturan-peraturan kita lah. Sekarang berkaitan dengan GBHN sebetulnya, tapi namanya bukan GBHN, apa tadi lupa saya. PPHN Bu. PPHN ya, PPHN. Jadi kayak pokok-pokok gitu ya, PPHN. Apalah bunyinya seperti itu. Haluan. Memang kita butuh haluan negara itu gitu ya. Ternyata tidak salah gitu loh. Orde Baru membuat repelita jangka panjang, jangka menengah dan sebagainya itu memang terukur, lebih terformat lah. Itu yang kita harapkan. Memang ke depan itu ada keterukuran. Karena pemilunya sudah 5 kali. Kok kita ini cenderung jalan di tempat dan kita mundur kan gitu ya. Secara capaian-capaian apa yang diterangkan oleh Ibu Dr. Afiliani tadi itu luar biasa tentang ekonomi gitu kan. Kita itu komitmennya itu ya. Jadi ada political will, political commitment dan law enforcement sebetulnya gitu ya. Untuk bagaimana sesuatu itu bisa dijalankan secara betul-betul sudah ada inisiatif ya, ada komitmen, tapi juga butuh law enforcement. Di Indonesia ini kan masalahnya rapor hukumnya ini merah kan gitu. Jadi tidak ada law enforcement tadi itu. Berdemokrasi tanpa law enforcement kan gitu. Ya kacau kan gitu. Nah, sekarang dengan amandemen konstitusi keinginan seperti itu lalu dikerangkeng katanya hanya untuk PPHN saja gitu ya. Loh, wong ini yang salah tidak hanya GBHN-nya saja kan gitu. Ada beberapa yang klausul yang memang harus dibenahi. Idealnya memang tidak hanya partai politik saja, politisi saja yang merumuskan tentang konstitusi kita. Harusnya ada Dewan Konstitusi lah gitu ya. Yang kalau kita mengacu pada Thailand itu ada 1000 gitu ya. Tokoh gitu ya, termasuk ada partai politiknya di situ yang bisa ikut merumuskan sampai menghasilkan satu konstitusi yang khas Thailand lah tentunya ya, tebal sekali gitu. Jadi pakar-pakar di bidangnya itu terkait di situ itu ikut merumuskan, tentu gitu ya, ada prasyarat siapa saja yang memang eligible untuk ikut merumuskan gitu ya konstitusi kita, kan harusnya seperti itu. Tidak cukup satu, jadi pakar hukumnya berapa gitu kan, pakar pemerintahannya, pakar sosiolognya gitu ya, ekonomnya kan gitu, politiknya dan sebagainya tadi itu. Nah itu yang diperlukan, tidak bisa hanya di
diagendakan gitu, dirumuskan saja oleh para politisi, kan itu masalahnya. Ya seperti Mahkamah Konstitusi mengerjakan hal yang berkaitan dengan pemilu, tapi ahli hukum semuanya gitu ya. Mbok ya ada ahli politik, ahli pemerintahan gitu, 1 atau 2 saja dari 9 itu kan gitu. Lah ini jadi diborong seperti itu, akhirnya ya, kita nerima kekurangan-kekurangan dari amandemen konstitusi lah. Memang ada relevansi signifikansinya, urgensinya gitu. Tapi dalam keadaan kita yang seperti ini gitu ya, terus trust kita ini turun gitu ya, dipaksa kita membahas itu. Yang ada kecurigaan doang kan gitu. Ini mohon maaf ini. Itu. Makanya memang menimbulkan pro kontra. Tidak seluruhnya setuju. Banyak yang tidak setuju dalam kondisi yang kita lemes secara ekonomi gitu ya, amburadul secara politik, demokrasi kita, nilai-nilai kita terjun bebas gitu ya, keadaban tidak ada, saling menghujat tinggi, saling tidak percaya tinggi, saling negatif tinggi, lalu kita mengadakan amandemen konstitusi yang dikerangkengin gitu ya, yang hanya dijamin oleh para elit saja, kan tidak bisa. Ajak ngomong masyarakat. Demokrasi kita sudah no longer representatif, bukan perwakilan lagi. Langsung 2004 itu, ketika Pak SBY dipilih secara langsung gitu. Langsung itu resikonya masyarakat itu harus diajak ngomong. Masyarakat itu, rakyat itu diberikan pertanggungjawaban, itu resikonya gitu loh. Jadi tadi itu sekaligus menyambung demokrasi deliberatif. Musyawarah mufakat, tidak lagi kita nih demokrasinya langsung gitu kan. Itu luar biasa. Jadi kita lompat, padahal kalau kita lihat rentang waktu pendidikan masyarakat Indonesia menurut BPS, bukan menurut saya gitu ya, itu baru 8 tahun. Apa artinya? Demokrasi dijalankan harus syarat dengan pembelajaran. Ketika nilai-nilai budaya politik kita tidak menopang itu, baik di daerah maupun level nasional, maka harus ada pembelajaran. Nah, aktor dan elit tadi yang saya katakan dari berbagai tentu latar belakang bisa memberikan gitu kan teladan-teladan transfer knowledge, enlightening, educating kan gitu. Lah itu yang nggak terjadi, kering kita gitu. Itu harus kita sampaikan. Kita menuju 2045 tapi tidak ada amunisi untuk memberikan itu kan gitu. Artinya apa? Prakondisi khilaf kita tidak bangun itu gitu ya. Jadi kita hanya tertuju pada kompetisi yang sangat singkat, umur jagung. Ya sudah sampai 2024 aja. Apa? Ya itu lagi kan gitu. Makanya stagnasi terjadi pada kita dan kecenderungannya menurut saya ketika stagnasinya itu permanen, kita akan menjadi negara yang lemah gitu. Karena stagnan. Nah, kalau lemahnya panjang, kita akan menjadi failing state kan gitu. Karena apa? Institusinya disfungsi kan gitu, tidak fungsional. Nah, ini menurut saya harus kita sampaikan. Karena apa? Kita cinta pada negara kita itu. Jadi tidak ada urusan kalau kita kritis itu lalu menghujat dan tidak. Tapi harus kita sampaikan supaya kita semua aware gitu ya. Dalam kondisi kita bersaing dengan ASEAN, dalam kondisi kita bersaing dengan Asia Pasifik, global dan sebagainya, kita termiing-miing di domestik kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita istilahnya itu benahi gitu ya. Jadi kalau kita bersepakat berdemokrasi, konsekuensi logisnya apa? Nah, itu kan syarat dengan pembelajaran. Tolong para aktor, para elit gitu ya, penguasa gitu ya, semuanya gitu yang ditokohkan oleh masyarakat tadi itu bisa menjadi role model, jadi contoh yang meneladani kan gitu. Kalau itu tidak, kita itu cuma jargon saja gitu kan. Visi 2045 itu jargon saja, kosong, pepesan kosong gitu kan. Kita harus mengatakan itu. Karena kita sedang mengalami penurunan nilai-nilai yang sangat serius gitu. Dan titik pada kita. Dalam keadaan ini justru fokus kita pada IKN. Karena apa? Karena itu adalah kampanye pemilu dan wajib untuk diimplementasikan. Nanti dulu kalau tidak ada COVID, mengendalikan COVID ini luar biasa susahnya kan gitu ya. Katanya butuh sinergi dengan masyarakat. Masyarakat sudah kayak gini keadaannya, gitu kan? Bagaimana membangun trust kepada masyarakat? Sinergi itu perlu
trust gitu ya. Tidak mungkin kita membangun demokrasi, membangun kebersamaan dengan masyarakat, sinergi tadi itu saling empowering, kalau kita tidak meyakinkan kepada masyarakat, pemimpin tentunya ya. Para pengurus negara ini wajib mengurus masyarakat, kan gitu. Lah apa? Diyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan ini bukan elitis gitu ya, top down saja. Jangan lupa, pilpresnya itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pilkadanya juga demikian. Pas sudah diberikan amanah, lupa gitu kan. Menjadi seolah-olah rakyat hanya objek gitu kan. Lah ini yang bikin rakyat marah. Ketika rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek kan gitu. Itu jadul, dulu kala sudah menjadi objek, sekarang ini sudah saatnya subjek. Ketika sudah harus menjadi subjek, ditekan lagi suruh jadi objek, ya nggak mau kan gitu. Itu sebetulnya logikanya. Jadi saya berusaha tidak terlalu akademis ala argumentasinya supaya kita membumi gitu ya. Karena saya peneliti gitu kan. Jadi membumi saja. Keadaan kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Oleh karena itu treatmentnya juga harus double bahkan triple gitu ya. Bagaimana membuat masyarakat sekarang ini betul-betul merasakan adanya kehadiran harmoni itu. Ya, itu kan istilah Pak SBY dulu kan, harmoni dalam masyarakat gitu ya. Jangan sampai ada ancaman disharmoni. Saat ini tidak harmonis, itu masalahnya. Mungkin itu ya Mbak Maria. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Memang harus dikumpulkan ya Bu ya, tokoh-tokoh dan pakar-pakar ini tidak hanya elit saja ya Bu. Mungkin Bu Siti nanti menjadi salah satu tokoh yang juga merumuskan apa langkah konkret ya Bu ya ke depan nanti. Iya, Ibu, idealnya seperti itu. Baik, setelah kita sudah mendengarkan tadi jawaban dari Ibu Siti Zuro terkait dengan dua pertanyaan, kami mempersilakan Bu Afi untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai apakah mungkin Bu Afi kita ini bisa bebas dari hutang. Tapi ada satu pertanyaan lagi Ibu, ternyata dari Bapak Ari Aron Lara, ini masalah utama memperlambat pertumbuhan ekonomi itu apa Bu Afi selain virus? Mungkin ini perlu Bu Afi jelaskan sedikit Ibu mengenai ini. Apa yang kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi dan apakah kita bisa bebas dari hutang? Terima kasih. Jadi yang pertama soal utang ya. Jadi memang kalau kita melihat posisi APBN kita itu dari dulu itu memang mengenal yang namanya defisit APBN ya. Dan memang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu hanya boleh 3%. Tapi memang kita pakai terus tuh walaupun di bawah 3%, tapi kita nggak pernah surplus, selalu defisit. Nah, masalahnya adalah pendapatan itu bisa naik turun. Kalau lagi krisis, pendapatan pajaknya turun, tapi pengeluarannya nggak turun. Justru kalau krisis, pengeluarannya makin naik. Nah, disitulah terjadinya defisit gitu ya. Nah, apakah defisit itu dibiayai oleh apa? Oleh utang ya. Nah, makin lama utang kita makin banyak karena kita menggunakan yang namanya utang baru itu untuk membayar utang lama gitu. Jadi masih gali lubang tutup lubang. Nah, apa yang bisa kita lihat dari situ? Yang pertama adalah memang belum semua orang tuh membayar pajak. Dari 300 hampir 270 juta orang yang baru bayar pajak itu baru 45 juta. Jadi artinya NPWP itu baru 45 juta. Berarti warga negara kita tuh baru 30% yang taat pajak. Nah, jadi sebenarnya ekstensifikasi itu perlu ya. Kenapa? Supaya kita mengurangi beban utang kita dengan pajak yang memang diperoleh dari warganya gitu. Jadi ini problem kita adalah self assessment itu tanpa diikuti dengan database yang bagus itu sulit sekali untuk mendeteksi orang yang sudah bayar pajak atau belum. Makanya mau bikin tax amnesty 1, tax amnesty 2 gitu ya. Nah, artinya itu jadi nggak bagus juga buat negara. Maka menurut saya dalam undang-undang KUP baru harusnya lebih pada ekstensifikasi, jangan menaikkan PPN. Karena kalau naikin PPN orang yang udah miskin belum naik lagi tambah miskin lagi gitu ya, karena apalagi sembako mau dikenain PPN gitu ya. Nah itu akan membuat beban lagi buat masyarakat ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah apa sih yang menghambat gitu. Nah nih yang perlu diketahui adalah ekonomi atau yang disebut dengan PDB itu ada 5 faktor sebenarnya. Nah ini faktor ini ya. Faktor pertama itu yang paling tinggi adalah konsumsi masyarakat. Itu mendominasi hampir 57% dari total PDB. Nah, jadi kalau daya beli masyarakat terganggu, pasti ekonomi terganggu gitu. Nah, yang kedua baru kita bicara investasi karena begitu ada daya beli, orang berinvestasi ya.
Nah, yang ketiga baru kita bicara government spending, yaitu pengeluaran pemerintah yang hanya 8% dari total PDB. Jadi kecil banget gitu. Yang paling gede itu tadi 57% yang pertama, investasi itu sekitar 30%, kemudian baru government spending itu di bawah 10% ya. Nah, kemudian dua variabel lagi adalah ekspor dan import gitu. Jadi 5 ini yang membuat pertumbuhan ekonomi itu bagus apa enggak. Nah, ketika pandemi yang kena duluan kan konsumsi kan, di mana kita PSBB, orang nggak bisa kemana-mana, maka orang nggak bisa membeli. Nah, pertama nggak bisa membeli dulu, belum daya beli nih. Nah, kemudian karena nggak bisa kemana-mana, maka perusahaan mulai mengurangi pegawai kan. Nah, begitu mengurangi pegawai, maka daya beli orang turun karena orang yang di PHK ini langsung drop gitu. Makanya pemerintah nyiapin tuh yang namanya dana BLT sampai dengan 200 triliun gitu. Tapi kan BLT nggak bisa terus-menerus. Dia hanya karena krisis diberikan gitu. Nah, ini kan harus kita beresin dulu nih. Jangan-jangan setelah nggak krisis, nggak ada pandemi pun belum tentu dia langsung dapat kerja kan gitu. Nah itu. Nah yang kedua, kita tahu setiap tahun sekarang angkatan kerja kita itu 3 juta orang yang masuk angkatan kerja. Nah kalau dulu zaman 98 1% itu bisa menyerap 500.000, sekarang 1% 200.000 aja nggak keserap gitu. Jadi tumbuh 5% itu cuma bisa menyerap 1 juta orang. Berarti kan banyak pengangguran baru dong gitu. Nah, ini PR buat pemerintah gimana supaya angkatan kerja baru ini bisa terselesaikan. Karena apa? Itu akan menyangkut daya beli gitu. Jadi 5 faktor ini yang menjadi utama dalam PDB kita gitu. Nah, sekarang ekspor kita bagus. Kenapa? Karena harga komoditas sudah mulai naik dan Cina dan Amerika sudah mulai membaik, maka ekspor kita nggak masalah. Tapi impor kita masih kendala karena memang di Indonesia sendiri belum mulai banyak industri yang mengembangkan industri baru atau meningkatkan ekspansinya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa jadi impor turun itu bukan berarti kita substitusi impor, bukan. Karena daya belinya turun, maka impornya juga berkurang gitu ya. Jadi melihat sesuatu itu harus lihat komponennya, jangan melihat totalnya aja gitu ya. Nah itu yang bisa saya jawab. Jadi oleh karena itu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki daya beli. Ya, gimana cara memperbaiki daya beli? Maka yang sekarang harus dikampanyekan untuk sekarang ini adalah satu ya pemerintah harus banyak membeli produk domestik gitu karena banyak sekali produk yang dibeli itu justru dari import. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya sektor pariwisata itu yang bisa lebih dulu diperbaiki karena itu akan menghidupi 20 sektor di bawahnya. Terutama adalah UKM ya, untuk menggerakkan ekonomi yang paling cepat gitu. Jadi harus dipilih, walaupun sektor itu banyak, harus ada pemilihan sektor yang entah itu berorientasi pada devisa atau yang berorientasi pada domestik. Itu yang bisa saya jawab, Mbak. Baik, terima kasih Bu Afi, komprehensif sekali jawabannya. Tadi yang saya catat dari jawaban Bu Afi soal hutang, Bu. Ini harusnya kita bayar dengan 30. Maksud kami dengan pemasukan dari pajak ya Bu ya, karena sampai hari ini hanya 30% nih taat pajak ya Bu Afi ya. Berarti harus mulai mengkampanyekan kembali untuk pembayaran pajak nampaknya. Baik, kalau untuk yang kesimpulannya untuk yang utang ya nggak mungkin kita menyelesaikan utang dalam jangka pendek. Makanya harus anggaran itu bermultiplier efek terhadap ekonomi supaya bisa menutup pajak. Kalau enggak kita akan mengalami defisit sepanjang masa. Iya, siap. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan utang lagi untuk menutup utang baru ya Bu ya. Utang baru untuk menutup utang lama maksud kami. Baik, berikutnya kami akan memberikan kesempatan bagi para peserta yang tadi masih mengangkat tangannya atau raise hand. Tadi kami catat ada Bapak Muhammad Sandrio Bilkia. Apakah masih berada bersama dengan kami? Pak Muhammad Sandrio Bilkia, silakan jika ingin bertanya. Baik, nampaknya namanya sudah menurunkan tangannya, nggak jadi bertanya. Baik, mungkin sudah terjawab dari Bu Siti dan juga Bu Afi tadi. Tapi yang ini kami dapatkan pertanyaan dari YouTube karena memang webinar ini juga disiarkan melalui YouTube, tidak hanya melalui Zoom, yaitu dari Ibu Sisi Susilawati. Indonesia butuh SDM berakhlak.
Dengan demikian, apapun bidang yang dikerjakan selalu optimal. Mungkin itu salah satu penghambat Indonesia maju, apalagi jika hanya dijalankan segelintir elit atau oligarki. Ternyata pertanyaan ini ditujukan pada Bu Siti. Jadi Bu Siti, mohon komentar dan jawabannya Bu terkait dengan ini, bahwa Indonesia saat ini hanya dijalankan oleh oligarki. Bagaimana komentar Ibu Siti? Tapi kemudian kami juga melihat ada yang raise hand kembali. Ada Pak Al Frisco yang melakukan raise hand. Silakan Bapak, ingin bertanya kepada siapa? Langsung saja. Pak Alfrisco, silakan. Baik. Halo. Ya, silakan Pak. Kami mendengar suara Bapak. Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Djuro dan Ibu Alfi apa? Alfiliani. Saya susah nyebut namanya karena ini masalah ekonomi. Pertama Bu Siti, bagaimana pandangan Ibu tentang masa depan politik kita menuju 2024, apalagi dengan adanya isu banyak seluruh partai berkumpul di pemerintahan, yang partai-partai pendukung pemerintah ini merasa bahwa negara ini sedang aman. Sedangkan jujur saja Bu, secara politik saya melihat kondisi masyarakat ini jauh dari aman Bu. Ini saya takut hanya tinggal menunggu ledakan. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ibu melihat kondisi kekinian di masyarakat? Apakah pemerintah tahu bahwa masyarakat ini sedang susah? Itu satu. Kemudian apakah ini akan berdampak kepada pemaksaan kehendak, berujung kepada perpanjangan masa waktu 2027, berujung kepada perpanjangan juga masa jangka waktu ke presiden 3 periode? Nah, bagaimana efek resikonya terhadap negeri kita yang sedang saat ini tidak baik dan tidak baik mengatasi pandemik? Itu untuk Ibu Siti Djuro ya Bu ya. Yeah. Yang kedua Ibu Afliani. Ibu Afiliani. Afi aja Pak. Bu Afi ya. Mungkin ini terpana dengan Bu Afi ya, jadi susah gitu ya Pak ya menyebutkan. Saya senang batiknya Ibu Afi nih. Saya senang sekali kalau Ibu Afi ini pakai batik. Halus dong, pakai batik dong. Iya, Bu. Yang saya tanya tentang ekonomi Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang masa depan ekonomi kita di tengah kondisi pandemi yang tidak teratasi sampai saat ini dan tidak kunjung tiba? Negara hari ini tiap minggu, tiap 2 minggu sekali hanya bisa memperpanjang PPKM. Tanpa kejelasan kapan PPKM ini akan segera diputuskan. Dan kemudian kita rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini tidak tahu apa progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama bidang ekonomi. Hari ini saya yakin negara kita ini sudah tidak lagi punya uang lagi, apalagi masyarakat. Dan banyak sudah ngeluh dan bingung bagaimana caranya. Pertanyaannya satu Bu, bagaimana menurut Ibu seandainya kondisi negara di zaman pemerintahan Pak Joko Widodo seperti ini, dan kebetulan Menko-nya ada Pak Erlangga Hartarto, yang luar biasa ini dulu waktu di Komisi 6 luar biasa, mudah-mudahan beliau tetap luar biasa sekarang. Seperti harapan kita, ya Pak Erlangga ya, Pak Ketum. Nah, jadi saya berharap kondisi ekonomi ini lebih baik. Tapi saya belum melihat langkah-langkah positif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi ke depan dengan kondisi kekinian. Kemudian Bu, seandainya Ibu Afi, seandainya kita pastikan 2-3 tahun ini selesai, atau 1-2 tahun ini herd immunity kita selesai dengan vaksin, menurut Ibu selaku pengamat ekonomi dan pelaku ekonomi, kira-kira untuk recovery ekonomi ini menuju sebelum COVID saja, kurang lebih 2016-2017 ya, itu kita butuh berapa tahun Bu? Kira-kira menurut pandangan Ibu untuk merecovery sebelum COVID saja, jangan maju dulu nih, kita menuju sebelum COVID saja, 2017 ya, 2016, kira-kira menurut Ibu butuh berapa tahun negara ini untuk kembali ke 2016-2017? Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alfrisco. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Afi mengenai pandangan ekonomi, baru nanti dijawab oleh Bu Siti terkait dengan pandangan politik. Oke. Silakan Bu Afi. Baik, terima kasih. Jadi memang gini Pak, kalau kita mau memperbaiki ekonomi itu memang harus melihat mana yang lebih dulu bisa berdampak pada ekonomi secara langsung ya, terutama pelakunya. Karena kan kalau kita bicara tadi kan daya beli ya. Jadi daya beli itu menjadi kunci untuk diberesin pemerintah agar ekonomi bisa tumbuh tinggi. Karena kalau tidak daya beli yang didahulukan ya, dari investasi nggak akan jalan kalau nggak ada daya beli. Orang mana mau investasi kalau nggak ada orang yang beli kan gitu ya. Nah pemerintah sendiri juga kan sangat tergantung pada pajak. Jadi kalau ekonominya nggak tumbuh dari pelaku dan juga dari masyarakat, pemerintah juga akan bakal dapat uang juga gitu. Nah ekspor import itu kan kecil kontribusinya, jadi nggak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah oleh karena itu satu yang harus dipilih oleh pemerintah adalah memperbaiki daya beli. Gimana memperbaiki daya beli? Satu, sebenarnya bisa memanfaatkan satu dana desa. Dana desa itu kan besar, 700 sampai 1 M per desa ya. Menurut saya itu untuk pemberdayaan masyarakat di desa itu udah bisa memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Nah, masalahnya tidak banyak kepala desa itu yang memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan. Sama, kebanyakan yang udah saya tahu ya, ada desa yang membeli bis ya, bis itu. Jadi untuk apa? Katanya untuk jalan-jalan warganya gitu. Nah, kan aneh. Ada lagi satu daerah desa ya bikin kebun binatang kok di desa gitu. Nah, jadi menurut saya kalau ini saja bisa digerakkan dana desa walaupun itu bentuknya block grant, tapi menurut saya harus diarahkan. Kalau block grant tidak diarahkan tuh bahaya, akhirnya tidak bermanfaat gitu ya. Itu udah bisa mengurangi untuk yang di desa gitu ya. Nah, untuk di perkotaan ini kan yang dibutuhkan kesempatan kerja sebenarnya ya. Nah, untuk membangun kesempatan kerja, satu lagi sektor pertanian yang saya lihat itu ada konsep bagus banget namanya closed loop ya. Closed loop itu adalah mempertemukan antara sektor pertanian tuh dengan off-taker-nya gitu. Tapi karena selama ini tidak diberikan insentif, off-taker-nya juga males, mendingan import gitu. Nah, kalau dia dikasih insentif ya, terus si petaninya juga dikasih insentif, maka terjadilah satu produktivitas yang tinggi, kenaikan kelas dari petaninya karena dia akan mendapatkan harga yang wajar gitu. Jadi menurut saya harus mau memperbarui konsep-konsep ekonomi ya dalam pemberdayaan supaya daya belinya jadi naik gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau Anda tanya berapa tahun ya tergantung pemerintahnya bisa nggak membuat memperbaiki daya belinya gitu. Karena kalau tidak bisa memperbaiki daya belinya hanya berharap dari pengusaha aja itu butuh waktu yang lama. Saya udah tanya pada banyak pengusaha, Anda butuh berapa lama kalau COVID ini selesai? Dia bilang minimal 3 tahun. Itu pengusaha ya yang ngomong ya. Gitu. Berarti itu yang berasal dari pengusaha. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat kan nggak bisa berasal dari pengusaha, harus dari policy pemerintahnya gitu. Nah, jadi harus jalan bareng-bareng. Si perusahaannya jalan, tapi pemerintahnya juga, terutama untuk kelas yang ini tadi, miskin dan hampir miskin ini. Karena itu nggak mudah untuk menanganinya pasca COVID, nggak otomatis mereka itu langsung dapat pekerjaan, ya gitu. Nah, PPKM ini menurut saya itu memang harus ada kejelasan. Jadi nggak bisa juga kita lanjutkan, nggak bisa begitu. Negara-negara lain kalau saya lihat yang dilakukan oleh mereka, itu mereka orang ketika di rumah itu mereka sudah mulai dengan cara apa? Dengan cara ada petugas yang benar-benar menjalankan ya, kayak di Australia kan cepat selesainya. Kenapa? Ada orang ke McD beli 10 bungkus aja didatengin rumahnya gitu. Akan ada kumpul-kumpul apa enggak gitu. Jadi prokes itu masyarakat kita itu kan paling tidak taat prokes ya. Nah, jadi harus penanganannya yang bagus. Nah, oleh karena itu harus melibatkan yang paling kecil yaitu tingkat RT RW gitu. Itu yang harus menurut saya dilakukan. Jadi nggak perlu skalanya nasional yang akhirnya sebenarnya jadi ruginya terlalu banyak menurut saya. Karena dengan PPKS istilahnya jadi ganti-ganti melulu jadi lupa deh. Nah, itu membuat orang itu akhirnya yang nggak berani keluar rumah berarti kan nggak belanja ya kan, itu udah menurunkan daya beli. Padahal kemarin di bulan Februari itu menarik datanya, bulan Februari Maret itu ternyata orang mulai belanja dengan besar ya, bahkan orang-orang yang kaya itu udah mulai membelanjakan uangnya. Itu kelihatan karena data-data di bank itu mulai ada pengeluaran gitu. Kenapa? Orang sudah yakin dengan vaksin gitu. Tapi begitu dengan PPKM yang dimulai itu, mulai lagi orang takut, orang naruh uang lagi di bank gitu.
Jadi makanya pertumbuhan ekonomi triwulan 2 kan bagus tuh. Nah, triwulan 3 ini pasti hancur. Triwulan 4 bisa hancur juga kalau kondisinya dilanjutkan terus. Itu yang bisa saya jawab. Makasih. Baik, terima kasih Bu Afi untuk jawabannya. PPKM harus jelas ya Bu ya, sampai kapan dan bagaimana nanti setelah PPKM dilakukan supaya ekonomi juga naik. Baik, selanjutnya Bu Siti Zuro, tadi ada 2 pertanyaan Ibu mengenai Iya. target 2024, mungkin langsung saja dijawab. Iya, terima kasih Mbak Maria. Tadi ada pertanyaan tentang oligarki. Jadi oligarkinya itu tidak hanya partai politik, tapi oligarkinya ekonomi juga ya Mbak Afi ya. Jadi sempurna, oligarki politik, oligarki ekonomi. Rakyat tak tersisa gitu ya. Jadi praktis sebetulnya tersubordinasi masyarakat. Memang bunyinya sebetulnya gitu ya, demokrasi kita ini partisipatoris, dari rakyat oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat, tapi kan bukan untuk ya sebetulnya. Itu sebetulnya di tataran real gitu ya, praksisnya itu bukan rakyat memilih langsung, rakyat di fait accompli ya oleh para elit atas pilihan-pilihan mereka, baik itu partai yang sendiri maupun berkoalisi, itu memfait accompli rakyat. Jadi tidak ada bottom up sebetulnya, tidak ada konvensi kan. Jadi langsung saja kita memilih 2 pasangan calon, tidak punya pilihan lain kan gitu. Apa kata mereka? Ya sudah kan gitu. Yang itu seperti menurut saya jangan diulangi lagi di 2024 gitu. Apa alasannya gitu? Pemilunya serentak tapi PT untuk pilpres masih diterapkan. Sebetulnya sudah tidak relevan, tidak signifikan lagi gitu ya untuk diberlakukan presidential threshold untuk pilpres gitu. Karena PT itu sudah untuk parlemen gitu kan. Kalaupun pakai PT untuk pilpres, lalu mengacunya pada pemilu yang lalu. Ini kan oleh pakar-pakar hukum sudah diargumentasikan, tidak masuk akal kan gitu. Tapi lagi paksa gitu kan. Lah ini yang sebetulnya mengapa terbangun oligarki politik tadi itu, ya karena demokrasi kita tidak sehat, distortif tadi itu. Lalu dikuasai oleh konglomerat kan gitu. Sehingga ada konglomerasi partai politik kan gitu ya. Sudah sempurna keadaannya kan gitu. Sehingga kita sulit untuk kembali dikatakan demokrasi yang deliberatif, demokrasi yang khas Indonesia. Masyarakat kita itu bukan masyarakatnya Australia. Masyarakat kita itu komunal. Mbak Afi mengatakan kita tidak disiplin nih masyarakat. Bagaimana disiplin? Aslinya masyarakat ini komunal, berhimpun. Sukanya itu berhimpun gitu loh. Suka berhimpun, suka permisif kan gitu. Lah oleh karena itu saya mengatakan kalau kita berkomitmen untuk menjalankan demokrasi, tolong gitu ya, syarat dengan pembelajaran demokrasinya itu, diberikan pembelajaran. Jadi dikawal, dibimbing seperti itu, bukan lalu dieksploitasi gitu kan. Setiap pilkada tiba gitu kan, eksploitasi datang kan gitu. Vote buying marak kan gitu. Lalu demokrasi ini untuk apa kan gitu? Pilpres itu untuk apa? Pilkada untuk apa gitu kan? Kalau sekedar hanya isi tas. Jadi ujung-ujungnya oligarki itu isi tas bukan kualitas kan gitu. Ini yang harus kita perbaiki memang ke depan gitu. Supaya tidak menghasilkan demokrasi yang prosedural yang kan gitu ya. Yang tadi itu bukan pemimpin dalam arti yang sebenarnya, yang statesmanship gitu, tapi penguasa-penguasa saja. 1.500-an pilkada hasilkan sebagian besar penguasa kan gitu ya. Demokrasi kita menjadi partikus, demokrasi kita cacat gitu, karena distorsinya terlalu banyak kan gitu. Jadi kita lebih menyimpang, lebih melanggar secara hukum gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki. Tidak mungkin kita membangun demokrasi, endingnya itu peradaban yang kita hasilkan kalau demokrasinya sudah distortif sejak awal kan gitu. Akhirnya apa? Kompetisi kontestasi tidak sehat. Untuk besar, untuk menang harus mengalahkan dengan semua cara. Pokoknya menang kan gitu. Itu nggak boleh lagi menjadi ada gitu. Berabe ini menurut saya. Jadi ini contoh yang lalu kita menyaksikan gitu kan.
Partai Demokrat mendadak ada SKB apa itu kayak apa KLB. itu apa semacam KLB. KLB di Zerisaya. Iya. Oh, akademisi aktif. Baik, nampaknya Bu Suruh signalnya agak terkendala. Termasuk Baik, Ibu. amandemen konstitusi yang memungkinkan apapun akan terjadi gitu ya. Ini kan tidak sehat. Partai banyak gitu ya. Di DPR ada 9. Disisakan 2 partai politik untuk menjadi oposisi. Yang kalau dia mau berkoalisi di 2024 tidak bisa maju. Karena undang-undangnya masih seperti pemilu 2019. Tidak bisa maju 2 partai yang koalisi ini. Demokrat, PKS belum cukup untuk kuotanya itu, PT-nya itu. Coba, itu contoh. Jadi, calon tunggal apa kan? Gitu. Lalu tiba pilpres sampaikan sejak bertiup angin gitu ya 3 periode gitu. Baru samar-samar. Kalau nggak salah saya di Kompas ya majalah koran Kompas itu saya katakan dulu kala di periode keduanya Pak SBY juga ada usulan untuk Pak SBY 3 periode dari kadernya, ya kan? Terus lalu resisten gitu ya, masyarakat resisten, publik resisten. Dan tidak jadi. Dan saya katakan akan seperti itu juga. Resisten kan akhirnya ya. Kemarin itu apapun dicurigai jadinya. Lah, kenapa kita jadi gampang curiga? Karena kita tidak diajarkan kejujuran. Itu masalahnya. Jadi harus ada pembelajaran kejujuran, nilai-nilai kejujuran itu. Ini serius menurut saya, kayaknya kedengarannya aktif ya, ini serius. Demokrasi yang dijalankan ala kadarnya seperti ini, menurut saya berabe. Termasuk nanti gitu ya, makanya kalau memang betul-betul amandemen akan dijalankan, prasyaratnya itu harus jelas dulu gitu ya. Dalam arti perumus-perumusnya itu gitu ya, apa yang perlu diinikan, lalu disampaikan lagi kepada masyarakat, apa yang perlu perbaiki kan gitu. Tidak terus masyarakat tidak dihitung kan gitu kan. Lalu resistensi dari masyarakat. Yang jelas 3 periode akan bisa diterima oleh akal sehat apapun gitu kan. Jadi menurut saya ketidakpuasan, kekecewaan masyarakat, public distrust saat ini itu harus dipertimbangkan. Tidak bisa gitu ya. Pemerintah itu tidak mengetahui ini, saya rasa tahu. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah jadi penguasa gitu ya, jadi rakyat melulu kan gitu ya. Jadi saya sangat berabe gitu ya, dalam keadaan negara yang membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat gitu ya, luas pula gitu, untuk bagaimana menanggulangi ya COVID-19 dengan varian-varian itu kan berarti sinergi. Sementara masyarakat seluruhnya oke kan gitu. Lah itu yang harus diobati dulu kalau menurut saya. Diobati dulu, diberikan asupan kepercayaan dulu pada masyarakat. Jangan terus dijejali dengan program-program yang masyarakat jadi jengah gitu kan. Sangat tidak terkait dengan dirinya gitu loh. Argumentasi kayak proyek mercusuar IKN satu contoh gitu kan. Dalam keadaan sekarang ini memang IKN itu untuk siapa gitu kan? Gitu. Masyarakat lagi butuh gitu ya, kebutuhan mendasarnya itu belum tentu terpenuhi kan gitu ya dengan adanya COVID seperti ini. Nah itu yang harus diutamakan, diyakinkan masyarakat betul-betul terdeliver, itu kan istilahnya gitu Pak Jokowi kan. Jadi betul-betul public services itu pelayanan kesehatan, pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini yang jadi alarm ya, peringatan bahwa tidak hanya di periodenya Pak Jokowi 3 periode itu muncul, di periodenya Pak SBY juga muncul.
Cuman tergantung kepada pemimpin itu sendiri. Pak Jokowi sudah jawab tidak, gitu ya. Intinya tidak, gitu. Apapun argumentasinya. Nah, kita masih percaya. Gitu. Meskipun waktu itu saya mengatakan kok susah saya percaya ya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan tidak, gitu ya. Dalam arti jangan membuat masyarakat berang, gitu kan. Dan tidak bagus. Tanpa partai politik pun ya masyarakat Indonesia itu sebetulnya adalah masyarakat yang fight kan gitu ya. Jadi harus dipahami betul kan tipologi dari masyarakat Indonesia yang kelihatannya ya iya diem tapi tidak sebetulnya kan gitu. Dan dalam keadaan sekarang ini saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa ada ancaman harmoni gitu ya. Disharmoni tadi itu exist gitu. Itu yang saya. Baik, terima kasih Bu Siti untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, nampaknya agak terkendala signal kembali. Baik, yang kami garis bawahi dari tadi jawaban Ibu bahwa nilai kejujuran itu penting ya Bu ya, kalau diterapkan dalam sistem demokrasi kita. Jadi demokrasi yang memang ada betul-betul ditegakkan di nilai kejujuran, kemudian jangan sampai nanti ada konglomerasi partai politik ya Bu. Dan kemudian kita harus percaya bahwa pemerintah kita tidak akan membiarkan rakyatnya kemudian gamang begitu ya. Apakah ini akan jadi 3 periode, apakah akan jadi seperti apa nanti di tahun 2024. Terima kasih Bu Siti Zuro atas jawabannya. Tadi juga terima kasih Bu Afiliani untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Dan ternyata waktu juga yang memisahkan kita untuk berdiskusi dalam Merdeka Webinar Visi Indonesia 2045 ini. Dan tadi paparannya sudah sangat bagus, penanya juga antusias. Sekarang saatnya kami ingin dengarkan closing statement dari Bu Afi dan juga Ibu Siti, karena tadi Mas Ahaye dan juga Pak Erlangga sudah terlebih dahulu meninggalkan webinar kita. Saya persilakan untuk Bu Afi terlebih dahulu menyampaikan closing statement. Singkat saja Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Jadi menuju 2045 ini kita masih harus kerja keras ya, dan itu mana wajahmu Mbak? Harus dan harus semua pihak atau semua unsur dalam pelaku ekonomi itu berkontribusi ya. Dan yang kedua adalah kontrol masyarakat itu sangat dibutuhkan. Tanpa kontrol masyarakat maka pembangunan itu tidak akan terjadi dan ekonomi nggak akan bisa sejahtera karena hanya sekelompok tertentu yang menguasai ekonomi dan itu tidak akan mungkin bisa Indonesia 45 tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afi. Untuk closing statement ini silakan Bu Siti untuk closing statement. Iya, untuk menuju 2045 menurut saya investasi ya harus dilakukan sejak sekarang. Artinya apa? Memulai membangun prakondisi sebagai prasyarat untuk membangun mewujudkan ya masyarakat yang tadi itu baldatun thayyibatun warubun ghafur di 2045. Jadi kalau periode sekarang ini tidak dimulai gitu ya. Meskipun terlambat sebetulnya, dimulai secara serius dengan membangun politik gitu ya. Membangun demokrasinya karena bagaimanapun juga ini kaitannya dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak mungkin gitu ya mengupayakan good governance gitu ya, tapi lalu demokrasi yang berkualitas itu tidak juga gitu diseriusi oleh Indonesia. Lah ini sulit sekali kita membayangkan itu. Artinya apa? Tetap saja menuju 2045 kita akan sangat tidak terukur gitu ya untuk mengira-ngira, gitu, memprediksi gitu ya secara precise bahwa 2045 itu betul-betul kita sudah menata kayak ada bangunan itu kita tata sedemikian rupa gitu ya bahwa di 2045 rumah itu sudah mengerucut jadi firm gitu ya bentuknya terukur terformat kan seperti itu. Tapi kalau sekarang kita main-main jangka pendek terus ya tentu 2045 tadi itu visi tadi itu hanya slogan kosong gitu. Nah, supaya tidak menjadi slogan kosong, saya menyarankan ya mengusul gitu ya agar serius untuk membangun prakondisi ya bahwa tidak ada rezim yang jatuh hanya karena politik ansih.
tapi justru karena krisis ekonomi, karena krisis moneter dan diperpanjang dengan ekonomi, lalu bersahutan dengan politik, biasanya seperti itu, tidak dimulai politik. Jadi kalau ekonomi kita babak belur, pastinya akan terjadi mosi tidak percaya kepada pemerintah, alias public distrust-nya itu meningkat tajam itu. Jadi itu yang mungkin Mbak Afiliani sebagai terakhir tadi itu, karena tidak akan terjadi regime change gitu ya secara terpaksa kalau tidak terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Dan tahun 98 itu sudah membuktikan dengan sangat jelas betapa powerful-nya Presiden Soeharto, tapi tak terelakkan akhirnya tumbang gitu kan, karena mosi tidak percaya dari tentunya masyarakat dan semua elemen yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti atas closing statement-nya. Tadi Bu Afiliani menyatakan bahwa kontrol masyarakat harus ada sehingga tidak hanya ekonomi ini dimiliki atau digerakkan saja oleh elit tertentu ya Bu Afi ya, sehingga nanti masyarakat juga bisa melakukan kontrol dan ekonomi kita menjadi ekonomi kerakyatan yang betul-betul kerakyatan. Dan kemudian closing statement dari Bu Siti adalah serius membangun prakondisi sehingga meminimalisir distrust atau ketidakpercayaan publik atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang ada, sehingga kita bisa mewujudkan nanti Indonesia emas di tahun 2045. Baik, closing statement sudah diberikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Nggak terasa memang waktunya sudah pukul 5.18 menit, tapi ada closing, ada ucapan penutup mungkin dari penyelenggara, dari Bapak Zainal Abidin. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Maria, terima kasih Ibu Afi, Mbak Wiwi, sangat luar biasa saya kira, karena tadi kita mendengar dari Pak Erlangga tentang ekonomi yang sangat optimis, tapi Mbak Afi memberikan satu warning, jangan optimis banget kalau yang membumi itu nggak seperti yang diperkirakan. Saya kira kan memang perlu sinergi antara intelektual, pakar, dan juga pemerintahan seperti itu. Pemerintah pasti akan mengatakan bagus, tapi realitanya seperti ini. Begitu juga Mbak Wiwi yang mengatakan, atau tadi Mas Ahaye ingin bahwa semua 2045 itu partai politik siap dan semuanya running well seperti itu, tapi ada beberapa catatan di akhir-akhir ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erlangga tadi yang sudah menyempatkan waktu dengan sangat sibuk, kemudian Mas Ahaye yang sudah cukup memberikan jawaban tadi kepada banyak pertanyaan, juga kedua Sri Kandi kita, saya kira untuk pengamat politik dan pengamat ekonomi, saya kira beliau-beliau ini adalah rujukan ya. Kalau saya mau riset apapun pasti salah satu buku beliau yang kita baca ya, terutama dalam lokal politik maupun ekonomi. Nah, tadi ada setidaknya 3 ya dari Mbak Wiwi yang saya garis bawahi, bahwa saya tertarik tadi, S1 saya, S2 saya ilmu politik, jadi saya tertarik tentang demokrasi dan kebangsaan gitu. Jadi kadang-kadang demokrasi kita itu lepas dari kebangsaan, dan ya sudah, pokoknya kalau kita demokrasi ya ala Amerika dan sebagainya. Tapi saya tertarik, ada pakar dari LIPI yang mengembalikan bahwa perlu lokal demokrasi, kebangsaan, dan nilai-nilai lokal itu perlu ditonjolkan. Saya kira ini kita perlu apresiasi, dan ke depan mungkin kita perlu merumuskan bahwa tidak harus sama dengan Barat, tapi paling tidak suara rakyat terwadahi. Bukan seperti sekarang, tadi saya meminjam istilah Mbak Wiwi, bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk siapa kita nggak tahu, untuk oligarki seperti itu ya. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Ya. Dan pasti pakar-pakar politik pasti akan tertawa melihat itu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, tentang elit kita tidak pernah berpikir jangka panjang. Saya kira tepat ya, karena beberapa kali saya membantu program pemerintah, departemen di banyak masa rezim gitu ya. Memang kadang-kadang penyakit kita itu apa? Koordinasi yang susah koordinasi. Jadi kalau Japan punya Japan Incorporated, Indonesia punya Incorporated, nah Indonesia hanya jargon. Jadi belum terbentuk Incorporated itu, selalu ego sektoral. Jadi ingin kementerian ini yang muncul, kementerian ini yang muncul, dan tidak pernah selesai. Saya kira itu 2 catatan dari saya tentang yang menarik banget, dan akan saya ingat itu dari Mbak Wiwi, kemudian dari Bu Afi itu, bahwa ada shadow economic growth. Jadi pertumbuhan kita sih kelihatannya bagus gitu ya, shadow economic, tapi sifatnya shadow. Jadi kalau saya diskusi dengan senior saya, ya temannya Mbak Afi juga, yaitu Mas Eko ya, Mas Eko Budi Supriyanto itu sering dikatakan itu shadow, perbankan itu ya isinya ya itu uang masuk aja gitu ya, tidak ada pertumbuhan dari generate tadi ya, yang bukan dagang ya, tapi memproduksi. Yang kedua yang penting adalah
obor tadi. Jadi China sudah memperhitungkan ke depan dia mau jadi apa, obor digelar untuk 65 negara dan kita lihat semua negara ikut gitu ya. Saya kira kita memang bukan superpower, tapi paling tidak kita harus tricky, harus pintar gitu ya. Jangan ikut tapi nggak dapat apa-apa. Ikut tapi kalau dapat apa-apa nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita ikut pragmatis ya. Tapi paling tidak kita juga harus idealis. Idealisnya apa? Batasannya tadi. Ya, Undang-Undang Dasar 45 tadi, bahwa bukan kita harus mandiri dan segala macam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Ya, tadi itu Mbak. Menarik katanya Mbak. Ya. Itu Mbak Afi. Bukan hanya sedo apa tadi itu? Itu sedo economic growth. Iya, jadi seeing like economic growth itu seeing like demokrasi yang saya sebut itu. Jadi kayaknya saja gitu. Kayaknya demokrasi pura-pura gitu ya kira-kira ya. Iya. Eto-eto demokrasi gitu. Eto-eto demokrasi. Oke Bu, matur nuwun kepada dua ibu-ibu. Ya, saya kira ini menjadi catatan kita bahwa ibu ya ini ya. terkadang kesimpulan dari ibu-ibu atau emak-emak istilah gampangnya itu pasti jujur karena banyak yang kalau di politik itu kan mayoritas didominasi laki-laki. Nah, politik kita yang tadi dikatakan oleh Mbak Wiwi tidak jujur itu karena didominasi laki-laki. Saya kira kalau mungkin politisinya banyak perempuan agak jujur kayaknya ya. Menurut saya mungkin saja itu sebagai penutup kira-kira. Saya kira itu yang menjadi catatan saya. Terima kasih lebih dari 3 jam ya, hampir 3 jam kita berdialog tidak terasa. Saya kira kita mendapatkan banyak poin dari Pak Erlangga, dari Mas Ahaye, dari Mbak Wiwi juga dari Mbak Afi. Saya kira ke depan kita perlu perlu berpikir kritis gitu ya. Mungkin kita bukan penguasa, kita bukan pejabat, kita rakyat, tapi paling tidak dengan adanya forum seperti YouTube, Zoom seperti ini kita masih bisa berharap lah demokrasi kita terjaga. Saya kira Pak Jokowi dengan statementnya beliau